Halo pemirsa, apa kabar? Presiden Activity kembali hadir dengan sejumlah informasi terkait dengan agenda kepresidenan Prabowo Subianto. Bersama saya Tiara Dianti, inilah Presiden Activity untuk Anda. Presiden Activity kami awali dengan informasi di mana Presiden Prabowo Subianto menyambut hangat kedatangan Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Kunjungan resmi tersebut menjadi momen penting bagi kedua negara dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jepang. Kunjungan pertamanya ke Indonesia Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto dengan menampilkan pasukan jajar kehormatan dan pasukan berkuda, serta drum band Lokananta, juga kehadirannya sejumlah pelajar. Dalam kesempatannya, PM Ishiba menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diterimanya beserta delegasi Jepang dari pemerintahan dan masyarakat Indonesia. Menurutnya, momen tersebut merupakan kali pertama dirinya mendapat sambutan yang luar biasa saat melakukan kunjungan ke berbagai negara. Pertemuan yang berlangsung hangat ini menjadi forum strategis bagi kedua pemimpin negara untuk membahas sejumlah isu penting, terutama berkaitan tentang kerjasama kedua negara. Kunjungan resmi PM Jepang ke Indonesia juga dinilai menjadi langkah penting dalam mempererat hubungan kedua negara yang telah terjalin erat selama lebih dari 65 tahun. Dari Jakarta, tim Simpo TV melaporkan. Masih terkait kunjungan resmi Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru di Istana Kepresidenan Bogor, kedatangan PM Ishiba disambut dengan iring-iringan dan disambut 21 dentuman meriam, serta lagu kebangsaan kedua negara dikumandangkan. Dengan sambutan yang meriah, Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 11 Januari 2025. Kedatangan PM Ishiba disambut dengan iring-iringan dan dengan masyarakat, termasuk siswa dan siswi, yang antusias menyapa di sepanjang jalan menuju Istana Kepresidenan Bogor. Terdapat pula sejumlah anak mengenakan pakaian adat Indonesia dan membawa bendera Indonesia dan Jepang. Setibanya mobil kendaraan rombongan PM Ishiba menuju gerbang Istana Kepresidenan Bogor, ia disambut dengan 36 pasukan berkuda dan upacara jajar kehormatan sembari diiringi lagu selamat datang oleh pasukan drum band Lokananta. Dalam hal yang sama, Presiden RI Prabowo menyapa langsung kedatangan PM Ishiba tepat di pintu kendaraan mobilnya untuk kemudian keduanya berjalan melalui karpet merah melalui pasukan jajar kehormatan. Ishiba disambut 21 dentuman meriam, kemudian lagu kebangsaan kedua negara dikumandangkan. Adapun kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba ke Indonesia menunjukkan niat untuk memperkuat kerjasama dengan Indonesia. Dalam keterangan persnya, PM Ishiba mengatakan Indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi dalam rangkaian lawatan pertamanya ke luar negeri. Hal tersebut dikarenakan Indonesia dinilai memiliki pasar ekonomi yang besar dan PM Ishiba ingin meningkatkan hubungan yang lebih baik dengan kawasan Asia Tenggara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah Jepang siap mendukung pemerintah Indonesia dalam mewujudkan dan menjalankan program-program prioritas yang sudah dicanangkan. Salah satu program prioritas tersebut yakni program makan bergizi gratis yang kini mulai dijalankan pemerintah Indonesia. Presiden Prabowo menyampaikan bahwa negara Jepang telah memiliki pengalaman menjalankan program makan bergizi gratis selama 80 tahun. Oleh karenanya, usai bertemu dengan Presiden Prabowo, pemerintah Jepang lantas berminat membantu Indonesia menyempurnakan jalannya program makan bergizi gratis dengan menawarkan inisiatif di bidang pelatihan. Tak hanya itu, kedua negara ini juga sepakat untuk memperkuat kerjasama bilateral, khususnya di bidang pangan, industri, hingga maritim. Kami berkomitmen untuk meneruskan hubungan kita yang lebih konkret, lebih efektif. Kami undang Jepang untuk ikut serta dalam program yang kami canangkan menuju industrialisasi Indonesia, terutama di bidang hilirisasi. Dan mereka juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan dan lain sebagainya.
Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Simpo TV melaporkan. Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan Jepang siap mendukung program-program prioritas pemerintah Indonesia, salah satunya makan bergizi gratis. Presiden Prabowo juga mengungkapkan Jepang memiliki pengalaman program makan bergizi gratis selama 80 tahun. Presiden Prabowo bertemu Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 11 Januari 2025. Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba ke Indonesia menunjukkan niat untuk memperkuat kerjasama dengan Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan Jepang siap mendukung program-program prioritas pemerintah Indonesia, salah satunya makan bergizi gratis. Kepala negara juga mengungkap Jepang memiliki pengalaman program makan bergizi gratis selama 80 tahun. Oleh karena itu, Jepang berniat untuk membantu Indonesia di bidang pelatihan. Dan mereka juga berminat untuk bantu di bidang makan bergizi karena mereka pun punya pengalaman di bidang itu sudah 80 tahun. Dan mereka yang menawarkan inisiatif mereka untuk ikut membantu mungkin dengan pelatihan dan lain sebagainya. 我が国と基本的な価値や原則を共有する包括的戦略的なパートナーであります。我が国は自由で開かれたインド太平洋ホイップやインド太平洋に関する ASEAN アウトルックの実現を通じ、世界を協調に導くべく長年の貴重な友人でありますインドネシアと緊密に連携していきたいと考えております。今回インドネシアを訪問し、本日プラボー大統領閣下との間で幅広い分野にわたる率直な意見交換を行いますとともに、大統領閣下との間で信頼関係を深めることができましたことは非常に有意義なことでございました。 Pada kesempatan yang sama, Ishiba mengungkapkan Asia Tenggara merupakan pusat perkembangan dunia yang memiliki perkembangan ekonomi yang stabil. Dengan demikian, Jepang menginginkan peningkatan kolaborasi kawasan ini, khususnya Indonesia, yang terletak di posisi pertemuan Samudra Hindia dan Pasifik, dan memimpin pusat perkembangan ekonomi. Selain itu, Jepang juga akan membantu peningkatan sektor perikanan dan pertanian dengan memanfaatkan berbagai pengalaman negara Jepang. Ishiba juga mengatakan Jepang ingin mengakomodir keinginan besar Prabowo untuk menyediakan makan siang bergizi tinggi untuk anak-anak di Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Perdana Menteri Jepang ungkap ketertarikan dukung berbagai program pemerintah mulai dari swasembada pangan hingga makan bergizi gratis. Tetap bersama kami di Presiden Activity. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Simpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga Harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Simpo TV. Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri. Kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Simpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Simpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda.
Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita biarkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi Yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifani. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Presiden Activity. Informasi kami lanjutkan. Perdana Menteri Jepang Ishiba Shigeru menawarkan kerjasama kepada Presiden RI Prabowo Subianto untuk terlibat dalam berbagai program pemerintah, yakni swasembada pangan dan energi hingga program makan bergizi gratis. Hal itu disampaikan PM Ishiba pada pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dan Jepang di Istana Kepresidenan Bogor. Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 11 Januari 2025. Dalam pertemuan itu, Ishiba menyampaikan ketertarikan negaranya untuk mendukung program-program prioritas pemerintah Indonesia. Presiden Prabowo mengatakan kunjungan ini adalah simbol dari komitmen kedua negara untuk memperkuat dan memperkokoh hubungan antar kedua negara di semua bidang. Pertama, Presiden Prabowo memaparkan adalah swasembada pangan, kemudian swasembada energi, hilirisasi dan industrialisasi, makan bergizi gratis, dan bidang pertahanan. Ia mengatakan pertemuan ini adalah awal kerjasama yang baik untuk mewujudkan kemajuan kedua negara. Sebagaimana Yang Mulia sudah mungkin mempelajari, pemerintah yang saya pimpin memiliki prioritas yang penting yang akan kami laksanakan. Menanggapi hal itu, kemudian Ishiba menyambut pemasaran Presiden Prabowo dengan mengungkapkan ketertarikan Jepang dengan program-program tersebut. 今大統領閣下がご指摘になりました食料安全保障、エネルギー安全保障、天然資源の下流化、国民の栄養の向上、防衛力の向上、我が国として可能な限りの協力をさせていただきたいと考えております。Maka saya ingin berkontribusi dan bekerja sama dengan Indonesia tentang hal-hal dan bidang-bidang yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Bapak Presiden, antara lain swasembada pangan dan energi, sumber daya alam dan hilirisasi dan industrialisasi, dan makan bergizi untuk masyarakat dan bidang keamanan. 非常に似ているという感じを持っております。 Dan saya merasa Jepang dan Indonesia punya banyak kesamaan. PM Ishiba pun mengatakan akan membantu program makan bergizi gratis, program unggulan Presiden Prabowo Subianto. Paket kerjasama ini mencakup pelatihan penyediaan makan siang sekolah dan pengiriman tenaga ahli. Selain itu, Jepang juga akan membantu peningkatan sektor perikanan dan pertanian dengan memanfaatkan berbagai pengalaman negara Jepang. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto memanggil Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan.
Pada Senin 13 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto mengundang Jaksa Agung beserta seluruh Jaksa Agung Muda ke Istana Merdeka, Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, fokus utama membahas mengenai pemberantasan korupsi dan penanganan perizinan ilegal yang dianggap merugikan negara, serta menghambat pembangunan nasional. Pertemuan yang berlangsung tertutup, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk memperkuat penegakan hukum, terutama dalam mengatasi praktik-praktik korupsi yang kerap terjadi di sektor perizinan. Presiden menilai bahwa perizinan yang tidak sah merupakan salah satu celah yang sering dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu, sehingga berdampak pada kerugian negara. Dalam hal yang sama, Presiden Prabowo juga memberikan arahan agar kejaksaan mempercepat proses penyelidikan dan penindakan terhadap praktik perizinan ilegal tersebut. Presiden juga menekankan pentingnya memperkuat sistem pengawasan di instansi pemerintah agar proses perizinan berjalan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kejaksaan Agung Republik Indonesia merespon usulan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar koruptor dihukum berat dengan vonis 50 tahun penjara. Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung RI, Asep Mulyana mengatakan, Kejagung akan melakukan transformasi terkait tuntutan bagi para koruptor. Jampidum Kejagung Asep Mulyana menyampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 dan Akta Cita Presiden serta arah kebijakan pemerintah, Japinsus nantinya akan melakukan kajian yang membuat bahan diskusi secara komprehensif mengenai transformasi tuntutan bagi koruptor. Selain itu, Kejagung juga akan meningkatkan kompleksitas terkait penguatan tugas, terutama dalam memberikan keadilan bagi masyarakat. Saya tadi katakan bahwa nanti teman-teman sekalian, yang saya katakan dasarnya Undang-Undang 59, 2024, Akta Cita Presiden, arah kebijakan pemerintah khususnya kan, kemudian terjemahkan oleh masing-masing jam. Misalnya tadi yang Anda tanyakan adalah kaitan dengan tuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Pajang Pisus mereka akan membuat semacam kajian ataupun bahan diskusi untuk kita kaji secara komprehensif dari para peserta yang hadir di seluruh Indonesia ini. Karena teman-teman sekalian yang hadir ini adalah para kajati, para asisten yang nanti akan dikasih masukan kepada kami ini. Kira-kira nanti langkah ke depannya outputnya seperti apa. Jadi kurang lebih begitulah desain daripada raker ini, sehingga tentu tidak sifatnya parsial, tapi bisa menyeluruh kompleks ya, kompleksitas dalam artian juga menyangkut bagaimana penguatan tugas dan kewenangan kami selaku tentu saja bagaimana kita memberikan keadilan pada masyarakat yang kalau di kami itu humanis, kemudian akuntabel sebagai tema kami itu, dan juga bisa mewujudkan kejaksaan yang modern masa akan datang ya. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sempat menyoroti pemberian vonis ringan dari hakim terhadap para koruptor yang disampaikan dalam acara Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional tahun 2025-2029 Bappenas. Dalam acara itu, Presiden Prabowo menyampaikan usulan agar hakim dapat memberikan hukuman berat bagi para koruptor dengan vonis 50 tahun penjara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, usai jeda kami hadirkan informasi di antaranya Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama bersama jajaran pengurus Muslimat NU. Tetap bersama kami di Sinpo TV. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali rasanya kami mengisi ruang informasi Anda. Akhiri aktivitas Anda dengan rangkuman perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Sebelumnya kita saksikan ada sekitar 3.000 tamu undangan, sementara di Ibu Kota Nusantara ini ada sekitar 2.000 tamu undangan. Rangkaian informasi nasional dan mancanegara dirangkum sebagai penutup hari dalam Menyapa Malam. Setiap Senin hingga Jumat pukul 8 malam, hanya di Sinpo TV. Halo, selamat pagi pemirsa Sinpo TV. Selamat pagi Andi. Selamat pagi, Fen. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Itu memang dari Menteri Perhubungan juga mendukung, Betul. dari Menteri Keuangan juga mendukung, dan kita sebagai masyarakat pun juga harus mendukung. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat. Semarakan pagi Anda bersama Menyapa Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 6 pagi, hanya di Sinpo TV.
Halo pemirsa, kami kembali hadir dengan sejumlah informasi yang kami himpun dari berbagai penjuru dunia. Rangkaian informasi yang membuat akhir pekan Anda begitu bermakna. Sebuah kelompok di Afrika Selatan memberikan layanan pertunjukan film dengan tenaga surya. Berita yang menjadi sorotan media dari dalam dan luar negeri, kami hadirkan untuk menemani pekan Anda dalam Sinpo Dunia Sepekan, Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi, hanya di Sinpo TV. Kami hadir dengan rangkaian informasi dari berbagai penjuru dunia. Topik dan isu yang tengah menjadi sorotan mancanegara dikemas dengan lengkap untuk Anda. Peristiwa penting yang terjadi dari berbagai belahan dunia ini hadir dalam Sinpo Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7:30 malam hanya di Sinpo TV. Jadilah yang pertama mengetahui perkembangan terkini seputar informasi dari lembaga parlemen. Punya data nasional, tidak ada satupun backup berarti kan? Tiba-tiba ada putusan yang nggak masuk akal dan seperti ini gitu. Kita ambilkan rekomendasi kepada KPK, periksa! Kami hadirkan informasi paling akurat untuk mengawal setiap informasi dalam rapat komisi dan paripurna. Tentunya bersama saya Andi Rezaldi yang telah kami rangkum dalam program Sinpo Parlemen. Saya Arif Rifan. Saksikan Sinpo Parlemen setiap Sabtu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Pemirsa, Sinpo TV kembali hadir menemani Anda dengan berbagai informasi yang telah kami rangkum dalam sepekan. Sajian lengkap informasi sepekan kami hadirkan untuk Anda. Badan Legislasi DPR menemui masa unjuk rasa di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Menemani akhir pekan Anda bersama keluarga dengan rangkuman berita menyeluruh dalam Sinpo Sepekan setiap Minggu pukul 6 pagi hanya di Sinpo TV. Anda kembali menyaksikan Presiden Activity. Informasi kami lanjutkan. Presiden Prabowo Subianto menerima audiensi Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama, Hovifah Indar Parawansa, bersama jajaran pengurus Muslimat NU di Istana Merdeka Jakarta. Dalam audiensi tersebut, Hovifah melaporkan berbagai program dan layanan yang telah dijalankan oleh Muslimat NU kepada Kepala Negara. Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan dengan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muslimat Nahdlatul Ulama Hovifah Indar Parawansa di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa 14 Januari 2025. Hovifah bersama jajaran pengurus Muslimat NU menyampaikan laporan mengenai berbagai program dan layanan yang telah dilaksanakan oleh organisasi tersebut. Presiden Prabowo pun juga memberikan apresiasi atas berbagai inisiatif yang dijalankan oleh Muslimat NU yang dinilai menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Pada kesempatan tersebut, Hovifah memperkenalkan dua program baru yang akan diluncurkan pada Kongres 18 Muslimat NU, yakni Mustika Mesem atau Muslimat Cantik Mengentaskan Kemiskinan Ekstrim, dan juga Mustika Darling atau Muslimat Cantik Sadar Lingkungan. Jadi ini salah satu format bagaimana program Mustika Mesem bisa memberikan sapaan kepada mereka yang terindikasi stunting, tapi juga memberikan penyapaan kepada mereka yang di dalam data di desa itu kategori miskin ekstrim. Yang lansia sendirian itu ada program rantangan, ini juga sudah berjalan 2 tahunan yang lalu. Dan kemudian ada Mustika Darling. Mustika Darling adalah Muslimat Cantik Sadar Lingkungan. Apa yang kita lakukan di beberapa daerah seperti di Temanggung, mereka sudah melakukan dari 2019. Lalu itu menjadi referensi bahwa pengajian-pengajian di lingkungan muslimat bisa dijadikan referensi setelah pengajian bersih. Karena ada kader-kader darling, kader-kader sadar lingkungan. Dan di setiap pengajian mereka juga sudah memilahkan antara sampah plastik, sampah kering, dan sampah basah. Jadi tengah-tengah pengajian kader darling itu sambil keliling. Dan setelah pengajian mereka juga membersihkan sampah-sampah itu. Problem sampah adalah problem kita bersama.
Program Mustika Mesem bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim melalui kegiatan sederhana yang dilakukan di tingkat ranting seperti pengajian. Sementara itu, program Mustika Darling mengedepankan kesadaran lingkungan melalui pengolahan sampah yang juga dilakukan oleh kader muslimah NU di berbagai daerah. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Asep Mulyana menyampaikan pihaknya siap mendukung program Astacita pemerintah. Salah satunya program prioritas makan bergizi gratis. Hal itu disampaikan pihak Kejaksaan Agung usai mendapatkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk mengawal program prioritas nasional. Jampidum Kejaksaan Agung Republik Indonesia Asep Mulyana menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada para jaksa agung muda agar dapat mendukung program prioritas dari pemerintah. Menurutnya, salah satu program prioritas pemerintah yang perlu dikawal yakni terkait dengan pelaksanaan makan bergizi gratis atau MBG. Nantinya Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung RI pun akan membuat rancangan pedoman terkait dengan skema pendampingan makan bergizi gratis dan program prioritas lainnya. Tapi beberapa arahan beliau tentu bagaimana kita sebagai saya katakan tadi adalah bagaimana kita mendukung Astacita termasuk program-program pemerintah. Misalnya tadi bagaimana kita akan melakukan pengawalan program prioritas nasional. Bagaimana misalnya nanti Jamdatun akan juga mendesain atau membuat misalnya rancangan pedoman tentang pendampingan tentang misalnya pelaksanaan makan bergizi gratis itu dan sebagainya. Globalnya di Jaksa Agung disampaikan, nanti kami menerjemahkan dalam panel dan kemudian outputnya nanti dari teman-teman Pokja yang berusaha. Ya. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayadi, Ronda Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar pagar laut misterius di Tangerang dapat disegel dan dicabut. Ia menyebut bahwa Presiden Prabowo juga memerintahkan agar pembangunan pagar segera diusut. Presiden Prabowo Subianto meminta kepada jajarannya untuk menyegel dan mencabut pagar laut misterius di Tangerang yang kini menjadi sorotan publik. Hal ini diungkapkan oleh Ketua MPR sekaligus Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat menanggapi terkait pagar laut misterius di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Muzani juga menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar pembangunan pagar laut misterius segera dapat diusut. Pasalnya pagar laut tersebut membuat ribuan para nelayan terhambat mencari mata pencariannya, sehingga menyebabkan kerugian mencapai miliaran rupiah. Sudah, beliau sudah setuju pagar laut, pertama itu disegel, kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabut kan, diusut, begitu, itu udah. Dari Jakarta, Fahrijal Ahmad-Amin, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada edisi Presiden Activity kali ini. Saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Simpo TV, News, Sport, Entertainment.